Sekarang kita di channel Belajar Badminton Ahmad Nuryadin. Pembahasan kita kali ini yaitu shuttlecock. Shuttlecock merupakan bahasa Inggris yang dalam kamus bahasa Indonesia disebut cock dan dalam bahasa Melayu Malaysia disebut bulu tangkis. Shuttlecock adalah bola yang digunakan dalam olahraga badminton yang di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan bulu tangkis. Secara sederhana dijelaskan demikian. Penjelasannya tidak jauh berbeda dengan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan cock, bola dalam permainan bulu tangkis, terbuat dari gabus berbentuk setengah bulatan yang dilapisi kulit tipis. Pada bagian yang rata diberi bulu-bulu unggas atau angsa yang dipasang berdiri melingkar sepanjang pinggirnya berjumlah 16 helai bulu. Shuttlecock yang umumnya digunakan dalam pertandingan resmi terbuat dari rangkaian bulu angsa yang disusun membentuk kerucut terbuka dengan pangkal berbentuk setengah bola yang terbuat dari gabus dengan berat 4,8 sampai 5,6 gram dan mempunyai 16 helai bulu. Shuttlecock jenis bulu angsa dapat diperoleh di toko olahraga dengan harga yang sangat bervariasi, mulai 21.500 per lusin sampai 1.350.000 per lusin. Satu lusin sama dengan 12 buah. Itu dipengaruhi oleh kualitas dari shuttlecock. Bahkan bisa lebih mahal lagi. Untuk shuttlecock yang dijual eceran per buah di kios dan toko umumnya berkisar 3.000 sampai dengan 10.000 rupiah. Berikut merupakan bagian-bagian shuttlecock seperti pangkal atau head. Dapat kita lihat di sini di bagian depan sebelah kanan, kemudian selotip yang warna hitam, alas merek shuttlecock itu di bagian dalam atau kita lihat di sini di bagian gambar yang di bawah. Kemudian batang shuttlecock itu kita bisa lihat di sini batang shuttlecock pada gambar. Pengikat di sini terdapat dua pengikat. Pertama itu pengikat satu yang di dekat head dan pengikat dua yang di dekat bulu, serta bulu angsa itu sendiri, serta bulu shuttlecock. Ini bulu shuttlecock. Di bagian head itu terdiri dari dua jenis gabus, satu hard atau yang lebih keras atau lebih kasar, dan yang kedua itu soft yang di bagian depannya itu soft. Jadi dia terdiri dari dua. Terus dibungkus biasanya itu menggunakan kain atau beberapa juga menggunakan kain jenis karet. Shuttlecock dari bahan bulu angsa harus disimpan dalam ruangan yang agak lembab untuk menjaga supaya bulu-bulunya tidak kering yang menyebabkan mudah rusak atau patah. Dalam latihan atau pertandingan tidak resmi digunakan juga cock dari plastik, karet, serat sintetis yang dapat dibeli di toko olahraga atau di toko peralatan sekolah dengan harga berkisar 36.100 per 6 buah setengah lusin sampai 610.000 per 6 buah setengah lusin untuk shuttlecock karet dan sintetis, atau bahkan beberapa untuk kualitas tinggi beberapa lebih mahal, serta 35.000 per lusin 12 buah sampai 615.000 per lusin 12 buah untuk shuttlecock plastik. Itu biasanya harga shuttlecock itu dipengaruhi oleh kualitas dari shuttlecock tersebut. Di toko dan di kios yang menjual shuttlecock plastik eceran per buah, kami hanya menemukan shuttlecock plastik kualitas rendah yang murah dijual berkisar 3.500 sampai 6.000 per buahnya. Untuk yang berkualitas tinggi sepertinya tidak dijual eceran.
Walaupun shuttlecock dari bahan nilon, plastik, dan karet memiliki kekuatan atau ketahanan dalam menahan pukulan atau benturan dengan senar raket, namun masih belum digunakan dalam pertandingan resmi. Penggunaannya lebih kepada olahraga badminton dengan tujuan sosialisasi, edukasi, rekreasi, dan rehabilitasi atau kesehatan. Dalam pertandingan resmi, shuttlecock boleh minta diganti oleh servis judge ketika pertama itu shuttlecock telah melalui perjalanan 10 poin. Yang kedua itu bulu shuttlecock rontok. Yang ketiga patah pada batang shuttlecock. Yang keempat tali pengikat shuttlecock putus. Yang kelima pangkal atau head shuttlecock itu rusak. Yang keenam itu selotip pengerat itu terlepas. Dari keenam poin ini yang lebih sering terjadi itu pada poin 1, poin 2, dan poin 3. Shuttlecock telah melalui 10 poin. Namun untuk biasanya untuk anak-anak poin 1 itu tidak digunakan, tetapi untuk pertandingan yang berskala internasional walaupun masih kategori anak-anak biasanya sudah digunakan. Namun untuk lokal biasanya aturan poin nomor 1 ini shuttlecock telah melalui perjalanan 10 poin itu biasanya belum terlalu diperhatikan atau belum terlalu digunakan. Karena biasanya kalau untuk pertandingan anak-anak itu biasanya satu shuttlecock atau 2 shuttlecock itu satu pertandingan, bahkan biasa cukup 1 shuttlecock. Nah itu kalau untuk pertandingan yang skala lokal, misalnya provinsi atau skala kota, kabupaten, biasanya mereka mesti menggunakan shuttlecock 1 shuttlecock untuk satu pertandingan, atau 1 shuttlecock itu untuk satu babak. Nah, seperti itu, satu set. Biasanya seperti itu. Cuman kalau untuk yang berskala internasional itu mereka gunakan ini. Shuttlecock itu telah melalui perjalanan 10 poin. Berikut merupakan beragam bentuk circle shuttlecock yang sempat dibuat oleh anak-anak untuk melatih konsentrasi player badminton dalam melihat shuttlecock. Ini juga digunakan untuk menarik perhatian dari anak-anak untuk tertarik bermain badminton. Nah, seperti itu. Di sini kita lihat ada beberapa bentuk circle yang sempat dibuat. Pelatihan melihat dan mengenali shuttlecock dapat diberikan kepada player badminton di usia 3 tahun atau playgroup. Namun untuk anak di usia 3 tahun di playgroup itu biasanya untuk membuat circle badminton seperti ini mereka masih didampingi oleh orang dewasa, entahkah itu kakak mereka atau orang tua, atau biasa juga ada beberapa instruktur atau pelatih. Untuk usia anak 5 tahun, taman kanak-kanak, mereka sudah dapat membuat circle shuttlecock ini sendiri tanpa didampingi oleh orang tua atau orang dewasa, namun tetap diarahkan oleh instruktur. Jadi mereka sudah mampu untuk membuatnya sendiri. Karena jika kita pelajari ini, untuk membuat circle shuttlecock seperti ini itu hampir sama dengan anak-anak itu ketika mereka bermain puzzle. Nah itu. Namun beberapa baru mengenal shuttlecock di usia 7 tahun pada saat sekolah dasar. Seperti saya sendiri itu mengenal circle shuttlecock ini ketika saya masih usia 7 tahun melalui training camp. Untuk anak usia 2 tahun boleh belajar memegang shuttlecock. Mereka diperkenalkan dimensi olahraga badminton melalui memegang shuttlecock tersebut. Untuk teori penjelasan shuttlecock ini telah dapat dipahami oleh anak usia 8 tahun walaupun masih samar-samar. Tapi mereka sudah mulai mengerti tentang penjelasan tersebut. Untuk usia 6 tahun boleh belajar pergi membeli shuttlecock sendiri, namun tetap masih harus diantar oleh orang tua atau orang dewasa atau orang yang lebih paham.
Karena biasanya anak usia 6 tahun itu belum mengetahui nilai mata uang. Jadi mereka sudah bisa pergi berbelanja, tetapi belum paham akan nilai mata uang. Jadi tetap harus didampingi, walaupun mereka boleh belajar dari sejak usia 6 tahun itu. Teori ini ditulis dan dirangkum Desember tahun 2020. Jika sudah tidak relevan atau terdapat perbedaan antara teori tersebut dengan yang sekarang, maka setidaknya teori ini dapat dijadikan sebagai acuan sumber ilmu pengetahuan untuk kemudian dikembangkan untuk waktu yang akan datang. Demikianlah video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan khalayak. Jika kalian sudah nonton, boleh subscribe, like, and share. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video-video saya berikutnya.